Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Satrio Tegar Permadi, NIM 2021051003 dari Prodi Administrasi Publik. Di sini saya akan mempresentasikan tugas UAS paper saya yang berjudul Pengembangan Ekowisata di Pantai Kutang Lamongan. Pendahuluan. Yang pertama, kebijakan. Kebijakan adalah rangkaian konsep yang menjadi pedoman dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. Istilah kebijakan dapat diterapkan pada pemerintah, organisasi, dan kelompok sektor swasta serta individu. Yang kedua, kebijakan publik. Kebijakan publik yaitu sebuah upaya yang dilakukan oleh badan atau pejabat pemerintah dalam melaksanakan tugasnya dengan membuat peraturan atau keputusan. Yang ketiga yaitu pembangunan. Pembangunan adalah suatu proses perubahan yang direncanakan untuk memperbaiki berbagai aspek kehidupan masyarakat. Yang keempat yaitu wisata pesisir. Wisata pesisir merupakan wisata dan lingkungan yang berdasarkan daya tarik wisata kawasan yang didominasi perairan dan kelautan yang dapat menikmati keindahan dan keunikan daya tarik wisata alam di wilayah pesisir. Yang kelima yaitu pembangunan berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang memenuhi kebutuhan hidup masa sekarang dengan mempertimbangkan pemenuhan kebutuhan hidup generasi yang akan datang. Yang keenam yaitu model-model pembuatan kebijakan publik. Dalam model-model pembuatan kebijakan publik ada 7, yaitu 1. Rational model, 2. Economically rational model, 3. Sequentialization model, 4. Incremental model, 5. Satisfying model, 6. Extra rational model, 7. Optimal model. Yang ketujuh yaitu fenomena karakteristik. Pantai Kutang terletak di Dusun Kentong, Kecamatan Brondong, Kabupaten Lamongan. Tempat wisata ini berdiri di sebelah Desa Kentong. Awalnya wisata ini merupakan pesisir pantai biasa di Desa Kentong, Kabupaten Lamongan. Pantai ini memiliki pemandangan yang indah. Ada banyak tumbuhan bakau, mangrove, hamparan pasir putih yang indah. Pantai ini memiliki ombak yang kecil sehingga nyaman untuk digunakan anak-anak untuk berenang. Wisatawan juga dapat menyewa perahu dayung untuk menyusuri pantai serta menikmati keindahan pantai tentunya. Dengan pengawasan petugas serta pengunjung juga dapat menyaksikan penduduk sekitar yang berprofesi sebagai nelayan saat melaut. Jika air laut surut, pengunjung juga bisa menyaksikan batu karang yang nampak sangat indah. Di sekitar lokasi wisata Pantai Kutang, pengunjung juga bisa menikmati beraneka jenis kuliner. Keunikan dari pantai ini adalah dari struktur pasirnya, karena pada umumnya daerah yang dikelilingi oleh hutan mangrove itu berupa lumpur, tapi di pantai ini justru hamparan pasir putih. Serta pemandangan laut lepas juga semakin lengkap dengan keberadaan jembatan pelangi yang dibangun melintang sepanjang bibir pantai. Jembatan kayu dengan polesan cat warna-warni itu menjadi favorit tersendiri bagi wisatawan. Dari atas jembatan sepanjang sekitar kurang lebih 1 km, wisatawan bisa melihat keindahan bawah laut. Banyak wisatawan memanfaatkan jembatan pelangi itu untuk berfoto. Karakteristik wisata pesisir dengan karakteristik negara berkembang. Yang pertama, kebijakan peran pemerintah daerah mengembangkan pariwisata Pantai Kutang terhadap ekonomi. Contoh kebijakan pembangunan wisata pesisir dengan 3 kriteria berkelanjutan, yaitu pemerintah memiliki peran yang dibutuhkan dalam industri pariwisata karena dapat meningkatkan pendapatan daerah. Situasi ini terima dengan baik oleh masyarakat karena sangat bermanfaat, seperti adanya lapangan pekerjaan,
dapat membuka peluang usaha sehingga akan menjadi sumber pendapatan masyarakat. Contohnya yaitu menjual belikan biota laut. Karakteristik wisata pesisir dengan karakteristik negara berkembang yang kedua, pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan pariwisata terhadap menjaga lingkungan Pantai Kutang, Kabupaten Lamongan. Contoh kebijakan pembangunan wisata pesisir dengan 3 kriteria berkelanjutan, yaitu upaya pengembangan wisata yang fokus pada peningkatan kesadaran lingkungan pada objek wisata dan penghematan energi. Kesadaran lingkungan di sebuah objek wisata sangat penting. Hal tersebut dilakukan karena untuk melindungi ekosistem sehingga lingkungan menjadi bersih dan juga sehat. Ada beberapa prinsip-prinsip dalam sistem ramah lingkungan. Yang pertama, perahu dayung yang digerakkan dengan tenaga manusia dengan cara dikayuh dengan tangan jadi ramah lingkungan karena tidak menggunakan tenaga mesin. Yang kedua, dilakukan adanya kegiatan jelajah mangrove agar masyarakat tidak memotong pohon mangrove sembarangan. Yang ketiga, melakukan kegiatan pekan bersih, yaitu membersihkan sampah-sampah yang banyak bergantungan di pohon mangrove seperti sampah plastik yang terbawa arus. Dengan penerapan prinsip-prinsip di atas, maka keberlanjutan suatu pengembangan pariwisata terutama untuk di lingkungannya dapat terus terjaga dan terlestarikan. Karakteristik wisata pesisir dengan karakteristik negara berkembang yang ketiga, upaya masyarakat dalam pengembangan dan mempromosikan wisata Pantai Kutang, Kabupaten Lamongan. Contoh kebijakan pembangunan wisata pesisir dengan 3 kriteria berkelanjutan. Promosi suatu wisata dilakukan dengan promosian mix yang terdiri 4 unsur, yaitu cetak maupun online. Promosi penjualan dengan mempengaruhi konsumen dan adanya pencapaian target dalam penjualan. Pemasaran langsung dengan cara meningkatkan kunjungan wisata, misalnya dengan website dengan tampilan yang menarik dan selalu mengupdate berita terbaru terkait tempat wisata dan hubungan masyarakat, salah satunya yang dapat dilakukan dengan menghidupkan organisasi. Strategi promosian mix ini memiliki tujuan yakni meningkatkan kunjungan wisata, sebab dapat meningkatkan pendapatan wisata Pantai Kutang yang saat ini sangat bergantung pada pengunjung yang datang. Banyak cara dilakukan oleh pengelolaan pada tindakan promosi. Promosi yang dilakukan oleh pengelola diawali dengan media, misalnya surat kabar, pamflet, Instagram, Facebook, situs internet. Menerapkan promosi yang dilakukan dengan menarik dan tepat sasaran, maka akan menarik wisatawan untuk berwisata ke Pantai Kutang. Sekian presentasi dari saya, itu saja yang dapat saya jelaskan. Bila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.